Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ziana Walidatus Sholihah, Zahratul Mufidah, dan saya sendiri Zurufa Lelia Zaina Aza akan mempresentasikan makalah dari kelompok kami yang berjudul Pendekatan Antropologi Studi Islam. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu tentang pengertian antropologi dalam studi Islam. Di sini, antropologis dalam studi Islam adalah sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya melaksanakan dan memberi jawaban. Artinya, cara-cara yang digunakan dalam disiplin ilmu antropologis dalam melihat suatu masalah digunakan pula untuk memahami agama. Dalam kajian ini, Islam sebagai agama diletakkan bukan sebagai konstruk normatif ajaran atau desain, tetapi agama dilihat sebagai kehidupan sosial masyarakat. Adapun yang dimaksud pendekatan di sini adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat di dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Dalam hubungan ini, Jalaluddin Rahmat sebagaimana dikutip oleh Abuddin Nata mengatakan bahwa agama dapat diteliti dengan menggunakan berbagai paradigma. Realitas keagamaan yang diungkapkan mempunyai nilai kebenaran sesuai dengan kerangka paradigma. Dengan demikian, pendekatan antropologis yang dimaksud dalam tulisan ini adalah sudut pandang atau cara melihat atau paradigma memperlakukan sesuatu gejala menjadi perhatian dengan menggunakan kebudayaan dari gejala yang dikaji tersebut sebagai acuan dalam melihat, memperlakukan, dan menelitinya. Antropologi sebagai sebuah ilmu yang mempelajari manusia menjadi sangat penting untuk memahami agama. Antropologis mempelajari tentang manusia dan segala perilaku mereka untuk dapat memahami perbedaan kebudayaan manusia. Dibekali dengan pendekatan yang holistik dan komitmen antropologis akan pemahaman tentang manusia, maka sesungguhnya antropologis merupakan poin yang selanjutnya yaitu tentang sejarah perkembangan antropologis studi Islam. Di dalam sejarah perkembangan antropologis terdapat 4 fase. Fase pertama, antropologis mulai berkembang ketika orang-orang Eropa melakukan penjajahan dan mendatangi penduduk pribumi di benua Afrika, Asia, Amerika Serikat pada abad ke-15 dan permulaan abad ke-16. Pada fase ini membuat mereka tertarik untuk mendeskripsikan suku-suku dan penduduk pribumi setempat, yakni menyangkut adat istiadat, susunan masyarakat, bahasa, dan ciri-ciri fisiknya. Deskripsi-deskripsi yang dilakukan dengan bahan etnografi atau bangsa. Fase selanjutnya yaitu fase kedua, pertengahan abad ke-19, mulai timbul tulisan atau esai. Terjadinya evolusi selama ribuan tahun. Bentuk-bentuk masyarakat dan kebudayaan manusia yang tinggi menurut mereka adalah bentuk seperti yang ditampilkan orang-orang barat pada umumnya. Sehingga pada fase ini antropologis masih bersifat akademikal atau kegunaannya belum bersifat langsung atau praktis dengan tujuan mempelajari masyarakat dan kebudayaan manusia. Fase ketiga pada abad ke-20 ditandai dengan semakin menancapnya imperialisme atau negara Eropa terhadap negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Pada fase ini, antropologi sangat berguna untuk mempelajari bangsa-bangsa dan daerah-daerah luar Eropa dengan tujuan praktis, yakni mempelajari masyarakat
dan kebudayaan suku-suku bangsa di luar Eropa guna kepentingan pemerintah kolonial dan guna mendapatkan suatu pengertian tentang masyarakat kini yang kompleks. Dan untuk fase yang terakhir atau fase keempat, antropologis mengalami perkembangan yang luas dengan bahan mengetahui yang lebih teliti serta ketajaman metode ilmiah. Tujuan antropologis pada fase ini adalah mengalami perubahan paradigma. Poin yang selanjutnya yaitu tentang bentuk-bentuk pendekatan antropologis dalam studi Islam. Di sini terdapat dua bentuk antropologis. Pertama, antropologis fisik yang mengkaji tentang makhluk manusia secara organisme dan biologis. Kedua, antropologis budaya yang mengkaji tentang arkeologi, linguistik, dan etnografi. Di dalam antropologis fisik menyibukkan diri dalam usahanya melacak asal-usul nenek moyang serta manusia, studi terhadap variasi umat manusia. Sedangkan antropologis budaya tersebut dikaitkan dengan agama. Maka agama yang dipelajari adalah agama sebagai fenomena budaya, bukan ajaran agama yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antropologis tidak membahas salah satu kebenarannya dan segenap perangkatnya, seperti kepercayaan, ritual, dan kepercayaan kepada yang sakral. Wilayah antropologis hanya terbatas pada kajian terhadap fenomena yang muncul. Poin yang keempat yaitu tentang karakteristik dasar pendekatan antropologis dalam studi Islam. Salah satu konsep kunci terpenting dalam antropologis modern atau dalam studi Islam adalah holisme, yakni pandangan bahwa praktek-praktek sosial harus diteliti dalam konteks dan secara esensial dilihat sebagai praktik yang berkaitan dengan yang lain dalam masyarakat yang sedang diteliti. Para antropologis harus melihat agama dan praktik pertanian kekeluargaan, politik, magic, dan pengobatan secara bersama-sama. Maksudnya, agama tidak dapat dilihat sebagai sistem otonom yang tidak terpengaruh oleh praktek-praktek sosial lainnya. Beberapa tahun terakhir ketika dekonstruksi modernisme yang sedang digemari menjalar melalui ilmu sosial, pendekatan holistik mendapat serangan. Jika ada masa-masa keemasannya, kerangka kerja fungsionalisme struktural lebih membesarkan watak sistematik yang ditelitinya, namun saat ini sudah dibuka peluang terhadap fungsional struktural. Karakteristik antropologis bergeser lagi dari antropologi makna ke antropologi interpretatif yang lebih global secara yang dilakukan oleh Sigert. Ide kuncinya bahwa apa yang sesungguhnya penting adalah kemungkinan menafsirkan peristiwa menurut cara pandang masyarakat itu sendiri. Penelitian seperti ini harus dilakukan dengan cara tinggal di tempat penelitian dalam waktu yang lama agar mendapatkan tafsiran dari masyarakat tentang agama yang diamalkannya. Jadi pada intinya, setiap penelitian yang dilakukan oleh antropologis memiliki karakteristik masing-masing, dan bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian dengan pendekatan antropologis dapat memilih contoh yang telah ada atau menggunakan pendekatan baru yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu mengenai signifikasi dan kontribusi pendekatan antropologis dalam studi Islam. Mengenai signifikasi dan kontribusi tersebut, yaitu pendekatan antropologis sangat dibutuhkan dalam memahami ajaran agama, karena dalam ajaran agama tersebut terdapat uraian dan informasi yang dapat dijelaskan dengan bantuan ilmu antropologi dan cabang-cabangnya. Jika kembali pada persoalan kajian antropologi bagi kajian Islam, maka dapat dilihat kontribusinya dengan melihat
dari dua hal. Yang pertama yaitu mengenai penjelasan antropologi sangat berguna untuk membantu mempelajari agama secara empirik. Artinya, kajian agama harus diarahkan pada pemahaman aspek-aspek sosial konteks yang melingkupi agama. Poin yang kedua yaitu mengenai kajian antropologi juga memberikan fasilitas bagi kajian Islam untuk lebih melihat keragaman pengaruh budaya dalam praktik Islam. Pemahaman realitas nyata dalam sebuah masyarakat akan menemukan suatu kajian Islam yang lebih empiris. Kajian agama dengan cross kultur akan memberikan gambaran yang variatif tentang hubungan agama dan budaya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.